Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat P3K ya, sahabat honorer semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdiannya. Ada informasi ya untuk Bapak Ibu sahabat honorer ya, yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dari Menpan RB ya, ini ada informasi dan bocorannya ya. Apa itu informasinya ya? Mari kita simak bersama ya Bapak Ibu honorer ya, agar bisa lulus di seleksi P3K 2024 nanti. Kita ikuti sama-sama. Sama dengan seleksi P3K 2023, honorer dipastikan tetap jadi prioritas diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam seleksi P3K 2024. Kabar baiknya ya, informasi dari Menpan RB ini, seleksi P3K 2024 nantinya disebut tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan peningkatan pemeringkatan saja ya, maksudnya nanti seleksi 2024 ini tidak hanya menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan, tapi untuk pengangkatan jadi pegawai pemerintah pusat dengan perjanjian kerja ya, ini ada cara lain juga. Namun Kemenpan RB akan juga menerapkan ini ya, mekanisme pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui sistem prioritas pada seleksi P3K 2024. Nah ini ya, ada sistem prioritas. Nah seperti apa, bagaimana, mari kita simak ya sampai selesai. Nah sistem prioritas itu seperti apa? Sistem prioritas itu salah satunya adalah melihat masa kerja dan usia honorer. Nah ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, bahwa sistem prioritas adalah melihat masa kerja dan usia honorer. Nah saat ini hal yang paling ditunggu-tunggu honorer seluruh Indonesia adalah PP Manajemen ASN. PP Manajemen ASN sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pasalnya, PP Manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasalnya ya, yang pasti jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap turunan Undang-Undang ASN 2023 itu bisa mengakomodir harapan dan impian honorer bisa diangkat jadi P3K. Hal itu tentu akan menjadi angin segar ya bagi honorer yang selama ini sudah sangat menantikan diakui oleh negara. Apalagi tidak sedikit di antara honorer tersebut yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun ya, berpuluh-puluh tahun. Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer seluruh Indonesia itu berjumlah 2,3 juta. Akan tetapi jumlah tersebut masih harus diaudit dan divalidasi keasliannya. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K dan diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah Undang-Undang ASN 2023 resmi ditetapkan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN yang masih terus dilakukan keamanan pendayagunaan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB hingga saat ini. Diperkirakan PP Manajemen ASN yang sudah ditunggu-tunggu itu akan resmi diterbitkan pada awal tahun 2024.
Terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar evaluasi hasil piloting, verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di kantor regional 10 BKN Denpasar pada Kamis 28 Desember. Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta percepatan penataan tenaga non-ASN. PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto mengungkapkan dalam RPP PLT Kepala BKN ya ini menawarkan ya solusi ya penyelesaian tentang tenaga honorer ini. Hal itu sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Karena itu ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer. Sekretaris Utama BKN Ima Sukmariah menambahkan RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman. Berdasarkan pendataan jumlah non-ASN dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM adalah sejumlah 2.355.092 orang. Nah ini ya, totalnya itu sekitar 2,3 juta. Sementara total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN baru berjumlah 749.398 orang. Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal data terhadap honorer. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid, yang akuntabel, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN dan atau honorer. Menpan RB Azwar Anas dalam pernyataannya beberapa waktu lalu juga sudah menyinggung soal nasib honorer tidak lulus seleksi P3K 2023. Ia menyatakan bahwa seluruh honorer tak lulus seleksi P3K 2023 masih memiliki kesempatan sama besar pada rekrutmen CSN 2024. Pasalnya, seleksi P3K 2024 mendatang telah memprioritaskan honorer K2 dan non-K2 atau tenaga non-ASN. Selain itu, pemerintah juga memastikan tetap membuka seleksi CPNS 2024. Bahkan kuota untuk talenta-talenta digital dipastikan jauh lebih banyak ketimbang seleksi P3K 2023. Demikian juga untuk para fresh graduated ya atau lulusan baru. Menpan RB Azwar Anas juga menyebut bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN pada tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar ya. Proyeksi kebutuhan ASN 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, daerah, lulusan sekolah kedinasan. Azwar Anas juga mengungkap bahwa salah satu fokus pengadaan CSN tahun 2024 adalah pemerataan guru di daerah 3T. Daerah 3T yang dimaksud Menpan RB ya adalah daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Bahkan kepada guru honorer ya di daerah 3T juga akan diberikan peluang lebih besar diangkat jadi P3K. Yakni dengan memberikan afirmasi ya bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T atau bisa diakomodasi P3K ya.
Aswarana juga telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait penyelesaian tenaga non-ASN. Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan Menteri Anas kepada Presiden Joko Widodo. Kebijakan rekrutmen tahun 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak transformasi digital. Untuk rekrutmen ASN yang mengutamakan talenta digital, berfokus menciptakan nilai-nilai tambah ekonomi. Nah, seperti yang sudah disinggung di atas bahwa P3K 2024 akan menetapkan skala prioritas terhadap honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 juga disebutkan golongan honorer yang jadi prioritas dalam seleksi P3K 2024. Pertama adalah honorer yang telah mengabdi paling lama 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Yang kedua ya, ini prioritasnya adalah honorer yang usianya mendekati 46 tahun. Nah ini ya, yang mendekati 46 tahun dan pernah mengabdi minimal itu 5 tahun ya. Kemudian kendati nantinya seleksi P3K 2024 menggunakan sistem nilai atau pemeringkatan, honorer golongan ini tetap jadi prioritas di tingkat diangkat jadi P3K. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu tetap bersabar, tetap optimis ya, agar bisa terlaksana diangkat menjadi ASN ya di tahun 2024 ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.